kedua yang beranggotakan saya Rifauzi Haris dan saya Jimmy Sandi dan saya Faisal Akbar. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tabel BCDF dengan menggunakan CMD. Ini adalah tabel universal yang sudah jadi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini ada nom data, nama pegawai, NIP, departemen, kode supplier, nama supplier, nomor telepon. Selanjutnya di bawahnya ada nama barang, kode barang, satuan, harga beli, harga jual, stok masuk, stok keluar. Ini sisa stok kami coret. Lanjut ada nomor transaksi, tanggal transaksi. Jadi yang pertama kita buka Examap, lalu kita start by Acacia dan MySQL sampai dia bertuliskan stop, lalu kita tekan Windows plus R untuk membuka CMD. Pertama, untuk berpindah database kita harus menuliskan cd titik 2 enter, kemudian cd lagi titik 2, lalu kita tuliskan cd spasi Examap slice MySQL slice bin, kemudian di enter. Kemudian kita tuliskan MySQL spasi minput spasi root spasi minp, kemudian kita enter. Kemudian kita enter kembali. Karena kita belum berada di database bagian stok, maka kita buat terlebih dahulu, yaitu dengan rumus create database bagian underscore stock titik koma, kemudian kita enter. Lalu untuk menggunakan database bagian stok, maka kita menggunakan rumus use bagian underscore stock titik 2 titik koma, lalu kemudian kita enter. Karena kita akan membuat beberapa tabel, yang pertama yaitu ada tabel barang, tabel pegawai, tabel supplier, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi, maka kita harus membuatnya satu persatu. Yaitu yang pertama kita akan membuat tabel barang. Di sini kita akan membuat tabel barang, makanya dari itu kita mengetikkan print table spasi barang. Maaf salah, maksudnya adalah kita menggunakan buka huruf, lalu kita enter ke bawah. Karena di sini kita menggunakan beberapa variabel, yaitu ada kode barang, nama barang, stok masuk, dan juga yang tadi stok masuk, dan juga yang terakhir adalah stok keluar. Kita menggunakan kode barang menggunakan int karena dia berupa angka, yaitu integer, dan dia memiliki di data tersebut. Nama barang menggunakan varchar karena dia berupa variabel karakter dengan maksimal 50 karakternya. Stok masuk dia integer karena angka, stok keluar juga dia integer karena dia angka. Lalu kita tutup kurung dan titik koma, kemudian kita enter hingga bertulisan query of, maka dia sudah terbuat variabelnya. Untuk mengecek hasil dari variabel yang telah kita buat, maka kita ketik dash barang titik koma, kemudian kita enter, maka akan muncul hasil dari masing-masing variabel yang kita buat. Untuk memasukkan data dari tabel barang, maka kita menggunakan rumus atau kita mengetiknya itu insert into barang buka kurung, kita masukkan dari setiap variabel ini, yaitu kode barang, koma, nama barang, koma, stok masuk, dan koma, stok keluar. Lalu kemudian kita tutup kurung, lalu kita tuliskan values, kemudian kita enter. Lalu kita memasukkan dari data tersebut, yaitu kode barangnya, nama barangnya, stok masuknya, dan stok keluarnya. Contohnya yang pertama, kode barangnya yaitu 001, lalu dia memiliki nama barang kayu karena dia adalah varchar, maka dia menggunakan tanda kutip 1. Kemudian kita masukkan stok masuknya itu 200 dan stok
enter. Jika sudah keluar, maka hasilnya adalah berhasil. Lalu yang kedua, kita membuat table supplier. Lalu yang kita ketik create table spasi supplier buka kurung. Yang pertama di sini satu kurung, maka kita tuliskan kode supplier INT primary key karena dia adalah angka maka dia menggunakan INT, dan karena dia yang terutama di situ maka dia menggunakan primary key. Lalu nama supplier karena dia adalah variabel karakter maka disusun lancar dengan maksimal 50. Lalu nomor telepon karena di nomor maka dia menggunakan integer. Lalu tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Jika sudah query off maka sudah berhasil. Lalu kemudian untuk mengeluarkan semua variabelnya kita tuliskan dex spasi supplier titik koma. Mohon maaf guys, tadi hexametnya mati, maka kita tuliskan ulang yaitu dex supplier. Lalu kita dex supplier untuk mengeluarkan hasil dari variabelnya. Nah, kalau jika sudah keluar maka hasilnya sudah berhasil di bagian variabelnya. Seperti yang sebelumnya, ini untuk memasukkan datanya, maka dari itu kita ketik insert into supplier, buka kurung, lalu kita masukkan kode supplier, nama supplier, nomor telepon. Tutup kurung, kemudian value, lalu enter untuk memasukkan datanya satu persatu. Kemudian kita buka kurung, kita masukkan kode supplier, nama supplier, dan juga nomor teleponnya. Di sini namanya menggunakan menggunakan tanda kutip, dikatakan dia adalah variabel karakter. Lalu kita tuliskan untuk melihat hasil datanya yaitu select from supplier. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat create table pegawai. Nah, seperti biasanya kita akan mengetik create table pegawai dan masukin buka kurung. Selanjutnya seperti biasa kita akan masukin atributnya. Jika sudah muncul atributnya, terus lalu di enter. Lalu di sini kita akan menunjukkan tabel yang sudah dibuat. Di sini kita akan mengetik dash pegawai. Sudah untuk atributnya, kita akan menunjukkan hasil tabel pegawai dengan cara mengetik dash pegawai. Sudah muncul tabelnya, lalu kita akan mengetik insert into. Di sini kan mengetik insert into pegawai dalam kurung ini atributnya nih nama pegawai sama values. Nah, lalu untuk mengisi tabel lalu kita akan seperti biasa ya memasuki atribut-atributnya. Dan jika sudah masuk atributnya, lalu kita akan enter. Nah, ini contoh yang berhasil. Jika sudah memasuki atribut yang di tabel, kita akan munculkan dengan mengetik select bintang from pegawai. Ya, ini yang sudah dimasuki atribut-atributnya di tabel pegawai. Ya, selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi. Jika ini kita akan mengetik create table transaksi seperti biasanya, kita akan masukin atribut-atribut seperti sebelumnya. Ya, jika sudah masukin atribut-atributnya, lalu kita enter. Di sini kita akan menunjukkan tabel transaksinya. Di sini buat menunjukkan des transaksinya, kita akan mengetik des transaksi dan lalu muncul tabel yang kita akan buat. Ya, di sini kita akan mengetik insert into untuk memasuki tabel data di tabel. Ya, di sini kan values lalu enter, dan di sini kita akan memasuki atribut-atribut di tabel. Ya, kenapa saya akan menjelaskan sebelumnya di sini kenapa pakai ketik, karena ini adalah variabel date bukan integer. Ya, di sini sudah selesai memasuki atribut dan query oke, lalu kita akan memunculkan
tabel yang sudah diisi dengan atribut select bintang from transaksi dan lalu muncul tabel yang sudah diisi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel detail transaksi. Selanjutnya untuk memasukkan yang pertama kita ketik create table detail transaksi buka kurung untuk membuat detail tabel transaksi. Selanjutnya setelah tutup kurung kita enter untuk memasukkan data INT transaksinya. Setelah enter kita memasuki atribut, lalu tutup kurung titik koma baru enter. Jika sudah kita jika sudah very off, lanjut detail transaksi untuk memunculkan hasilnya. Jika sudah muncul tabel detail transaksi, lanjut kita jika sudah masuk ke tabel yang sudah kita masuki, jika carry off maka sudah berhasil muncul datanya. Lanjut kita ketik select from detail transaksi untuk memunculkan hasilnya. Maka sudah muncul dan query off maka sudah berhasil. Jika ingin mengupdate atau mengganti salah satu isi dari data, maka kita bisa menggunakan atau mengetik rumus update nama table yang detail transaksi set, kita masukin yang kita akan ubah yaitu tanggal transaksi, nama transaksi sama dengan tanda kutip 1 karena dia adalah date 2024/04/22, where untuk menggantinya yaitu ke tanggal transaksi yang awal akan kita ubah. Lalu titik koma. Di sini pokoknya yaitu yang kita akan ubah menjadi apa kita taruh di depan dan yang data yang sudah ada kita taruh di belakang. Kemudian setelah titik koma yaitu enter. Jika sudah query off, maka untuk mengeceknya lagi seperti biasa kita menggunakan select bintang from nama table ini yaitu detail underscore transaksi. Lalu titik koma dan kita enter untuk melihat hasilnya. Dan hasilnya sudah berhasil. 3. Untuk menghapus salah satu table, maka kita menggunakan rumus delete from nama tabelnya itu detail transaksi, where karena yang kita hapus adalah primary key-nya nomor data, maka nomor datanya kita tulis 12. Lalu titik koma dan enter. Di sini menggunakan tanda kutip karena dia adalah primary key yang ingin kita hapus. Jika sudah query off, maka untuk mengeceknya seperti biasa kita menggunakan select bintang from nama tabelnya itu detail transaksi. Jika sudah muncul dan tabelnya berhasil terhapus yang nomor 12, maka sudah berhasil. Untuk menambahkan salah satu atribut, maka kita bisa menggunakan rumus alter table yaitu nama table kita cantumkan yaitu data dan transaksi. Lalu kita enter. Contohnya kita ingin menambahkan email, maka kita tuliskan add email. Karena email adalah variabel karakter, maka kita tulis varchar dan maksimal dari varchar itu adalah 100, titik koma lalu enter. Sekian dari kelompok kami materi mengenai CFD bagian stok. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.